Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Lemas banget ini, belum pada makan ya? Belum ya? Sama saya juga belum sarapan sih. Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara. Itu lebih. Jadi saya juga semangat, kalau kan saya juga ikutan lemes, bawainnya nanti Bapak Ibu tidur semua. Bapak Ibu Saudara, mungkin ada yang baru pertama kali melihat saya. Bingung ya? Oh, ada yang enggak juga, sudah pernah ya? Karena kalau saya kayaknya baru pertama kali melihat Bapak Ibu Saudara. Ya, ini pertama kali saya melayani pemberitaan firman di GKI Rahmani. Nama saya Kenneth Oswald, namanya Kenneth Oswald. Tapi kalau saya ke tempat lain kadang-kadang suka ganti profesi jadi Kenek atau Kernet. Karena orang suka salah menyebut nama saya, Kenneth jadi Kenet. Maka dari itu Bapak Ibu Saudara, kalau Bapak Ibu susah menyebut nama saya, tidak banyak juga yang ada sih orang-orang yang susah menyebut nama saya. Saya akhirnya bilang, udah panggil aja Ken. Bapak Ibu kalau manggil saya Ken, saya udah noleh. Saya tahu itu saya gitu ya. Jadi, salam kenal Bapak Ibu Saudara, saya adalah calon pendeta di GKI Kuningan. Saat ini sedang ada di dalam tahap orientasi. Jauh banget ya Kuningan, sampai sini. Naik motor 40 menit. Kalau nggak deket ya, kalau ke Cirebon deket. Ya, saya dari Kuningan. Sudah melayani di sana selama kurang lebih 1,5 tahun. Salam kenal. Jemaat dan juga majelis jemaat GKI Kuningan juga menyampaikan salam kepada Bapak Ibu Saudara yang ada di GKI Rahmani. Senang saya juga bisa ikut bergabung beribadah melayani di tempat ini. Bapak Ibu Saudara, kalau saya nggak salah di tahun 2009 itu ada salah satu reality show yang cukup terkenal di Indonesia. Ada salah satu reality show yang terkenal namanya Take Me Out Indonesia. Siapa yang sudah pernah ikutan? Gak ada yang ikutan? Gak ada. Nonton? Nonton ya? Wah, iya. Tahu ya ini reality show tentang apa ya? Cari jodoh. Jadi ya cari jodoh. Hostnya siapa? Masih ingat? Choky Sitohang, itu yang terkenal tuh. Satu lagi ada perempuan. Emang Chokinya doang yang diinget ya. Yang satu lagi? Ada yang tahu nggak? Sekarang sih udah ganti. Tapi dulu awal-awal Choky Sitohang dan Yonita Kristiani. Yo, Choky Sitohang dan Yonita Kristiani. Ini adalah reality show Cari Jodoh. Dan di dalam reality show Cari Jodoh ini ceritanya ada, kalau saya nggak salah, 30 perempuan single. Ladies, nah biasa gitu tuh. Ada 30 ladies, mereka berjejer dengan satu podium. Dan ada satu tombol di atasnya. Jadi podiumnya ada lampunya dan mereka ada tombolnya. Si tombol itu tuh untuk mematikan lampu. Dan kemudian setelah 30 perempuan itu diperkenalkan, nanti mereka diizinkan untuk berkenalan dengan 7 orang laki-laki berbeda. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara ingat, ada beberapa tahapan. Begitu orang yang masuk, terus ladies tentukan pilihanmu sekarang, langsung matiin, gitu ya. Kalau misalnya yang podiumnya masih nyala, ya dilanjut nanti kenalan lagi, kenalan sampai akhirnya tersisa 1 orang. Dan ini yang akan menjadi pasangan si cowok ini, si laki-laki ini. Dan kalau saya nggak salah, mereka hadiahnya juga nggak main-main. Biasanya dapat liburan ke salah satu tempat yang juga mahal. Saya membayangkan Bapak Ibu Saudara, andaikan kita cari jodoh juga sesederhana itu ya. Tinggal pencet-pencet doang. Masalahnya kan ketika kita cari pasangan itu nggak semudah itu. Ketemu orang, kita harus memilih dari ribuan manusia di muka bumi ini. Harus salah satu, kemudian kita ajak ngobrol, itu pun belum tentu nyambung. Cari lagi nanti yang lain, dan seterusnya. Mau pilih yang ganteng atau cantik, mau pilih yang dekat dengan Tuhan, mau pilih yang punya toko misalnya, mau pilih yang baik atau sayang sama keluarga. Karena pada akhirnya, kita selalu diperhadapkan pada PPT-nya, pilihan-pilihan. Kita nggak bisa lepas sama yang namanya pilihan-pilihan, Bapak Ibu Saudara. Namanya orang hidup selalu ada pilihan. Bahkan sebagai manusia kita nggak jarang kesulitan juga ketika kita berhadapan dengan pilihan yang ada lebih dari satu. Pilihan yang sangat sederhana, sesederhana pulang dari gereja, tadi belum pada makan kan? Mau makan apa habis ini? Bingung kan? Apa ya? Jamblang apa lengko ya? Apa makan mie kali ya pagi-pagi? Sesederhana, mau makan siang di mana? Nanti tanya sama pasangannya, mau makan siang di mana kita apa? Bapaknya jawab, terserah mama aja. Terus ibunya jawab lagi, ya udah yuk kita makan sate.
Aduh, jangan makan sate dong. Baru 2 hari yang lalu kita makan sate. Ya udah, papa mau makan di mana? Terserah mama aja. Zaira jawab lagi, ya udah, yuk kita makan soto aja. Jangan makan soto dong. Baru semalam kita makan soto. Pilihan itu bikin kita jadi bingung, mau menentukan apa, bingung kita harus ngapain. Karena ketika kita memilih, ada yang kita pertimbangkan, ada yang kita pikirkan, kalau saya ambil pilihan ini, dampaknya apa buat hidup saya. Tapi Bapak Ibu Saudara, kita harus bersyukur, karena meskipun kita sebagai manusia selalu diperhadapkan pada pilihan dan sulit untuk menentukan pilihan, Tuhan kita itu tidak pernah kesulitan di dalam memilih. Tuhan kita tidak pernah kesulitan di dalam memilih, dan Tuhan tidak pernah salah memilih. Dia tidak pernah kesulitan harus menyelamatkan siapa, dan dia memilih untuk menyelamatkan kita dari dosa. Dia memilih korban untuk menggantikan posisi kita dari dosa, dan sesungguhnya memilih kita yang gak layak ini untuk mendapatkan keselamatan darinya. Tuhan, dia tidak kesulitan memilih untuk berdamai dengan kita melalui karya keselamatan Yesus Kristus di atas kayu salib. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan, kalau Tuhan milih, kalau Tuhan kesulitan milih dari sekian juta manusia di dunia, saya mau selamatin yang mana ya? Apa jadinya hidup kita? Tapi karena Tuhan tidak kesulitan memilih, kita semua diselamatkan. Dan pilihannya itu jelas Bapak Ibu Saudara, itu dinyatakan di dalam bacaan Injil kita hari ini tentang kisah pembaptisan Yesus oleh Yohanes Pembaptis dalam Matius 3, 13 sampai 17. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu Saudara sudah sangat familiar lah dengan bacaan ini. Cerita tentang bagaimana Yesus dibaptis oleh Yohanes Pembaptis, dan kita sudah renungkan juga setiap tahunnya, tapi terus diulang untuk ingetin kita bagaimana besarnya kasih, besar cinta Tuhan buat kita. Kok bisa? Karena Bapak Ibu Saudara, kita perlu ingat, yang datang kepada Tuhan Yesus, yang datang kepada Yohanes Pembaptis, itu adalah orang-orang yang berdosa. Jadi, orang-orang yang datang itu mendengar seruan pertobatan dari Yohanes Pembaptis. Ayo bertobat, kerajaan Allah sudah dekat. Mereka disuruh berubah, mereka disuruh berpaling, dan tanda pertobatan itu dilakukan dengan cara dibaptis. Makanya orang-orang yang ngantri panjang ke Yohanes Pembaptis, itu adalah orang-orang yang berdosa dan mau bertobat. Tapi, di tengah-tengah orang-orang berdosa, tiba-tiba datang nih satu laki-laki yang disebut sebagai Mesias, yang dikandung oleh Ibu Maria dari Roh Kudus. Datang satu laki-laki kepada Yohanes Pembaptis, dan dia mau minta dibaptis. Makanya Yohanes Pembaptis heran. Kalau Bapak Ibu mau baca di ayat 14, Yohanes Pembaptis bilang, entar dulu, kayaknya yang harus dibaptis tuh aku deh. Kok jadi Tuhan yang aku baptis? Karena kan yang Tuhan tuh engkau Yesus, bukan aku. Kenapa engkau yang datang kepadaku? Yohanes Pembaptis tahu bahwa Yesus adalah Mesias, Bapak Ibu Saudara. Dia adalah Mesias yang dibuatkan oleh para nabi. Dan Yohanes Pembaptis tahu bahwa Yesus ini adalah anak Allah. Ini harusnya yang dibaptis Yohanes Pembaptis. Tapi kita lihat apa jawab Yesus. Apa jawab Yesus? Yesus menjawab, biarlah hal itu terjadi sekarang. Karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Kehendak Allah yang mana? Next lagi. Ada di dalam bacaan pertama kita, Yesaya 42 ayat 1. Ketika Allah mengatakan, lihat itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan, aku telah menaruh rohku padanya supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Nanti Bapak Ibu Saudara bisa kaitkan dengan Matius 12 ayat 15-21, bagaimana Yesus pun sebenarnya sedang memenuhi nubuat di dalam Yesaya ini. Jadi yang dilakukan oleh Yesus dibaptis, itu sebenarnya menunjukkan ini tuh kehendaknya Tuhan. Ini tuh sebagai tanda Tuhan menunjukkan bagaimana dia mau bekerja melalui Tuhan Yesus Kristus. Maka sebenarnya pembaptisan Tuhan Yesus adalah cara Tuhan untuk menunjukkan simbol dari yang pertama, pelayanan Yesus yang akan ia jalani sebagai Mesias, yang akan membebaskan manusia dari kuasa dosa dan maut.
Dan baptisan ini juga menjadi sebuah penegasan sebab Yesus dibaptiskan bersama dengan orang-orang berdosa. Sekalipun dia tidak berdosa. Sekalipun dia tidak pernah kompromi dengan yang namanya dosa. Jadi bisa dibilang bahwa baptisan ini adalah bentuk solidaritasnya Yesus buat orang-orang berdosa. Karena baptisan itu sendiri, next lagi boleh dilanjut. Baptisan itu sendiri adalah meterai dari Tuhan. Ketika kita dibaptis, kita dimeteraikan ke dalam keselamatan. Dan ketika kita dibaptis, kita dimeteraikan ke dalam komunitas orang percaya atau gereja. Makanya Bapak Ibu Saudara, kalau ada dibaptis, ya berarti kita sudah termasuk dalam bagian orang percaya. Kalau sudah dibaptis, berarti kita panggilannya adalah ya datang beribadah juga di hari Minggu. Kadang-kadang ada juga orang-orang datang ke gereja cuma pas dibaptis aja. Setelah dibaptis, dia entah melakukan kegiatan yang lain sehingga tidak datang lagi ke gereja. Padahal baptisan itu adalah ketika kita dimeteraikan ke dalam komunitas orang percaya. Kita menjadi satu di dalam satu tubuh Kristus. Ketika Yesus dibaptis, sebenarnya Yesus sedang dimeteraikan ke dalam komunitas kita. Ke dalam komunitas orang berdosa, ke dalam komunitas orang yang percaya pada kasih Tuhan, dan yang mau bertobat. Inilah bentuk solidaritas Yesus buat kita semua. Jadi dia yang tidak berdosa, dia yang jauh, mau mendekatkan diri, bareng-bareng ikut andil sama kita. Dia mau ikut sama kita, dia yang tidak bercacat celah, dia yang maha kudus, mau menjadi sama seperti kita manusia yang kotor, yang bahkan menggantikan posisi kita supaya kita semua bisa selamat. Inilah cara Tuhan bekerja. Cara Tuhan bekerja melalui Tuhan Yesus. Maka setelah Yesus dibaptis, yang terjadi kemudian adalah langit terbuka. Dan roh Allah turun seperti burung merpati hinggap di atasnya. Dan dari surga ada yang mengatakan, inilah anakku yang terkasih. Kepadanyalah aku berkenan. Keselamatan dari Allah hanya diperkenankan melalui dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka kita percaya, tidak ada jalan lain. Tidak ada jalan keselamatan lain selain di dalam dan melalui Tuhan Yesus Kristus. Karena Allah sudah memilih, inilah jalan yang kuperkenankan supaya kita semua bisa selamat. Dan itu ditandai dengan baptisan Yesus Kristus lewat Yohanes Pembaptis. Dan Bapak Ibu Saudara, Tuhan kita itu nggak pilih-pilih mau menyelamatkan siapa. Petrus, salah satu rasul, bersaksi dalam Kisah Para Rasul 10 ayat 34-43 mengatakan, sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya. Bapak Ibu Saudara bisa bayangkan ada berapa bangsa di dunia ini? Apa jadinya kalau Tuhan juga pilih-pilih? Mau pilih mana ya, bangsa yang mana yang saya selamatin ya? Pilih bangsa yang mana ya yang akan saya hukum ya? Maka sesungguhnya keselamatan dari Tuhan itu adalah surat cinta buat kita semua yang ada di dunia ini. Tanpa terkecuali. Jadi, kalau kita lihat sebenarnya, hidup di dalam Tuhan itu kurang enak apa lagi sih? Kurang untung apa lagi sih? Kita berdosa. Susah dikasih tahu. Dan ditegur sama Tuhan, relasi kita jadi buruk sama Tuhan. Kita dipisahkan sama Tuhan oleh dosa, oleh jurang yang dalam. Kemudian Tuhan langsung turun tangan sendiri dengan inisiatifnya, pengennya Dia sendiri, supaya kita bisa berbaikan dengan Tuhan. Supaya kita bisa punya relasi yang dekat lagi dengan Tuhan melalui Tuhan Yesus Kristus, yang datang menjadi sama seperti manusia. Dia datang memberi diri, menunjukkan solidaritasnya di dalam komunitas yang sama dengan kita, menggantikan posisi kita dalam menanggung dosa, sehingga kita akhirnya dibebaskan dari belenggu dosa, sehingga kita yang tadinya jauh, sekarang jadi ada di dalam tangan Tuhan. Sehingga kita yang tadinya nggak pantas bahkan menghadap Tuhan, kini sudah dibuat layak untuk menerima keselamatan di dalam Tuhan, menerima anugerah dari Tuhan. Kalau udah gini Bapak Ibu Saudara, yang perlu kita lakuin tinggal satu, yaitu nurut, taat. Seperti yang Petrus katakan,
takut akan Tuhan dan mengamalkan kebenaran Tuhan di dalam kehidupan sehari-hari. Tinggal nurut, gak usah macem-macem melanggar perintah Tuhan, gak usah bandel, belok ke jalan yang bahkan bukan Tuhan kehendaki, atau dengan sengaja gak dengerin apa perintah dan kehendak Tuhan. Tuhan kasih kita kehendak bebas, supaya ketika kita memilih untuk nurut dan taat kepada Tuhan, itu tuh benar-benar berangkat dari dalam hati. Bukan berangkat dari yang namanya paksaan, bukan berangkat dari yang namanya ketakutan. Ujung-ujungnya kalau kita nurut dan taat cuman karena ketakutan, pada akhirnya hanya jadi sebuah kemunafikan. Dan akhirnya kita nggak bisa mencerminkan kasih Tuhan dalam hidup kita. Orang yang terpaksa tuh nggak enak kan, Bapak-Ibu Saudara? Ya, orang yang terpaksa nggak enak. Bapak-Ibu Saudara pernah ketemu sama anak atau pasangan yang terpaksa cuci piring di rumah padahal dia malas banget? Tolong cuci piring nak. Anaknya bilang, ya, dia ke wastafel, ambil piring, brak, dia cuci. Udah cuci, nyalain kerannya, cetak. Habis gitu taruh, masuk kamar, brak lagi. Penuh dengan keterpaksaan. Anaknya menjalankan tugasnya marah-marah, orang tua yang lihat apa senang juga ketika melihat sesuatu dilakukan dengan paksaan. Gak enak. Yakin saya anak yang terpaksa itu juga akan ngejalaninnya gak enak. Kita sebagai orang beriman juga gak akan nyaman menjalani hidup yang taat kepada Tuhan, tapi penuh dengan keterpaksaan. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, hari ini kita semua sama-sama diingatkan kembali. Ini surat cinta dari Tuhan buat kita semua. Yang isinya bagaimana Tuhan begitu mengasihi kita, dengan inisiatifnya Dia mau hadir di tengah-tengah kita, memberikan kita keselamatan, membebaskan kita dari dosa, dan memperbaiki relasi kita yang rusak dengannya. Saya pikir kok rasanya sayang kalau kita sia-siakan dengan hidup yang juga tidak berkenan di hadapannya. Amin. Saat teduh bagi kita.